Haleluya, haleluya. Salam saudara yang terkasih. Salam. Salam. Ada sukacita saudara. Amin. Haleluya. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Apakah saudara semua sudah siap? Apakah saudara sudah siap untuk menyembah Tuhan tadi? Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini tepat tanggal 10 Mei kita beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing melalui ibadah yang akan kita lakukan masing-masing. Kami hamba Tuhan ada di gereja, tapi saudara-saudara semua duduk diam di rumah masing-masing bersama keluarga. Amin saudara. Amin. Haleluya. Siap ya saudaraku? Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini temanya adalah Allah adalah gunung batu kita. Amin. Amin. Sekali lagi, Allah adalah gunung batu. Amin. Kita buka Alkitab kita masing-masing dan firman-Nya akan dibacakan oleh hamba-Nya. Haleluya. Senior Robert Simangunsong, yaitu dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Amin. Amin. Ya, saya persilakan hambanya untuk membacakan. Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Judul berikut aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin tujuan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedekatlah telingamu kepadaku. Segeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Tubuh pertahanan menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan menunjuk aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring dan dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Tuhan telah menilik kesengsaraanku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan aku tidak menyerahkan aku dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku ke tempat yang lapang. Haleluya, puji Tuhan. Dalam hal ini dikatakan bahwa Allah adalah gunung batu. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang gunung batu, gunung adalah suatu hal yang sangat menarik. Karena gunung adalah suatu yang sangat indah. Bila dipandang dari kejauhan, gunung itu sangat indah saudara. Dan bahkan kita lihat sangat kokoh, sangat menarik. Saudara yang terkasih, tapi di sisi lain, gunung adalah suatu tempat yang kokoh atau kuat dan tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bicara gunung batu adalah menggambarkan ketangguhan atau kekuatan yang luar biasa. Kalau di ayat di sini dikatakan, pemazmur menyebut dan mengakui bahwa Allah sebagai gunung batunya, sebagai gunung batu dan kubu pertahanannya, yaitu tempat perlindungannya. Inilah saudara yang terkasih,
Kalau kita baca ayat dari ayat 1 Mazmur 31 ini, dari ayat 1 sampai selesai, bahkan sampai ayat 9 yang kita bahas, adalah membuktikan bahwa Daud sebagai pemazmur adalah sosok seorang raja yang begitu mengagumi Tuhan, yang begitu mengagumi Allah sebagai gunung batu, tempat perlindungan yang kuat. Amin, saudara. Amin. Mari kita mengikuti cara daripada Raja Daud, supaya kita membuat Allah kita adalah sebagai gunung batu, tempat perlindungan kita. Amin, saudara. Haleluya. Di dalam ini, saudara yang terkasih, ayat 4 berkata, Dia memampukan, atau maksudnya Allah memampukan kita untuk dapat bertahan dalam segala keadaan. Amin. Tuhan memampukan kita untuk kita dapat bertahan dalam segala keadaan. Amin. Makanya saudara yang terkasih, mari kita meniru sifat daripada Raja Daud ini, yang begitu mengagumi Tuhan, yang begitu memuliakan Tuhan, yang begitu membuat Tuhan sebagai gunung batunya. Amin. Haleluya. Hidup Kristen bukanlah hanya dapat tersenyum ketika bisa mendapat suatu keberhasilan. Banyak orang, saudara, kalau apa yang dikerjakan, kalau apa yang diminta berhasil, maka dia bisa menampakkan sesuatu sukacita. Tapi kalau di sini, saudara yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristen, Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus bisa tersenyum. Amin. Di dalam semua keadaan, baik ataupun tidak baik. Amin. Haleluya. Kita harus percaya Allah kita adalah Allah yang selalu menjaga memelihara kita. Dan kalaupun kita setia mengikut Tuhan, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Masalah bisa datang, tapi kita sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus, kita bisa menghadapi segala keadaan. Bersama dengan Kristus, kita bisa mengatasinya. Amin, saudara. Amin. Inilah yang diminta oleh Tuhan dari kita. Karena itu, saudara yang terkasih, keadaan bangsa kita sekarang begitu sangat menakutkan. Keadaan dunia secara umum menghadapi masalah yang sangat-sangat mencekam. Saudara yang terkasih, COVID-19 atau virus corona meliputi seluruh dunia. Makanya dikatakan pandemi COVID-19. Maksudnya seluruh dunia mengalaminya. Seluruh dunia merasa dampaknya. Bahkan bangsa kita secara khusus begitu luar biasa sekarang menghadapi hal-hal yang sangat berat. Karena itu, saudara yang terkasih, mari kita mengambil sikap, datang kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kita, presiden kita, dan sampai jajarannya, yaitu gubernur, semua sampai ke RT, pemerintah daerah, biarlah Tuhan berkati untuk bisa melayani masyarakat Indonesia yang dalam keadaan kolaps sekarang. Amin. Banyak di antara masyarakat kita sekarang yang menghadapi ini sangat-sangat berat. Sebelum virus corona, bangsa kita banyak, masyarakat kita banyak yang miskin, banyak yang pas-pasan. Tapi dengan keadaan virus corona sekarang, bertambah banyak lagi orang miskin baru
yang tadinya bisa bekerja, yang bisa mencari nafkah, karena adanya lockdown, karena adanya perintah dari pemerintah kita untuk tinggal di rumah, sekolah juga dirumahkan, gereja juga ditutup, masjid juga ditutup, semua kegiatan ditutup, yang bekerja juga tidak bisa. Maka sekarang apa yang bisa kita buat, saudara? Keadaan bangsa kita begitu sekarang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat. Pemerintah kita sekarang pusing 7 keliling bagaimana mengatasi masyarakat yang begitu berpuluh-puluh juta yang harus diberikan dana untuk bisa biaya hidup. Inilah sekarang saudara yang terkasih, kalau kita masih bisa untuk mengendalikan masalah kita, mari kita semua untuk membantu pemerintah. Kalau ada keadaan kita yang bisa membantu saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa lagi makan, mari kita mengulurkan tangan. Amin, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memelihara kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan kita belum meminta-minta. Amin, saudara. Karena Tuhan sudah berkata, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengikut Yesus dengan setia, Tuhan berjanji akan memelihara. Tuhan berjanji akan memberikan kehidupan, akan menjaga dan memelihara hidupnya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya dikatakan oleh pemazmur, ya, bahwa saya sudah tua, bahkan rambutku sudah memutih. Belum pernah saya melihat anak-anak Tuhan yang percaya dan takut akan Tuhan, keturunannya meminta-minta roti. Amin. Maka kita inilah itu. Kita tidak meminta-minta roti karena Tuhan masih memelihara kita. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada saudara-saudara kita sekarang yang sudah sekarat, sudah tidak ada yang mau dipakai, yang tidak ada yang mau dimakan. Biarlah tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan akan menolong mereka. Bagian kita adalah berdoa. Kalau ada harta kita atau uang kita, boleh kita bantu. Amin, saudara. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, Allah adalah gunung batu dan kota benteng. Dialah sumber kekuatan kita, bahkan tempat perlindungan yang teguh. Karena itu saya sebagai gembala mengajar dan mengingatkan saudara, ya, supaya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Arti daripada gunung batu ini, saudara, ya, ada 4 hal di sini. Allah memampukan kita untuk bertahan dalam segala keadaan. Kalau kita mengimani Tuhan kita adalah sebagai gunung batu, maka kita akan mampu bertahan dalam segala keadaan. Amin. Amin. Di dalam kita menghadapi kesulitan yang ada sekarang di bangsa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kita pasti dapat bertahan dalam segala keadaan akibat daripada COVID-19 ini. Amin, saudara. Amin. Kita dijaga oleh Tuhan. Hidup Kristen bukanlah hanya tersenyum ketika semua keadaan menyenangkan. Tapi dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah,
kita dapat tersenyum di tengah-tengah keadaan yang berat ini. Kita percaya dan beriman bahwa Allah kita tidak akan meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Bahkan kita akan diladukan, akan dijauhkan kita dari penularan virus corona. Amin. Kita berdoa supaya kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jemaat-jemaat GBI Tengganu, selalu kami doakan supaya tidak ada satupun yang terkena oleh virus corona. Dan sampai saat ini ternyata Tuhan benar-benar mendengarkan doa kita. Amin, saudara. Maka saudara juga di rumah harus ikut berdoa. Amin. Harus banyak berdoa, mendoakan saudara, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan semua pemerintah, mendoakan masyarakat sekitar kita, biar semuanya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang perlu kita adakan sebagai orang tebusan Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam Efesus 6 dikatakan ayat 10 sampai 18, dipersilakan dibacakan. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Tolong diperhatikan saudara dan ikut baca di rumah. Efesus 6 ayat 10 sampai 18a. ayat 10 sampai 18a. Demikianlah firman Tuhan dalam perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari penjahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala dosa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi di dalam Efesus 6 ini kita diarahkan supaya kita memakai senjata Allah. Senjata Allah itu adalah firman Tuhan, saudara. Jadi kita harus selalu tiap hari membaca firman Tuhan, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan, dan kekuatan kuasanya. Hanya kuasa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Kalau diri kita sendiri tidak akan mampu, saudara. Tapi kalau kita benar-benar berlindung kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, banyak kita duduk diam, intim dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kasih Tuhan akan melindungi kita, sehingga kita bisa melawan segala tipu daya daripada si iblis. Dikatakan di sini, saudara yang terkasih, bahwa tipu muslihat si iblis itu selalu membuat kita untuk kita hidup di dalam keduniawian kita. Kita akan dibawa untuk
memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, ini baca ulang firman ini, ya, bahwa itu disuruh kita supaya kita memakai senjata firman Tuhan, pedang roh, berbaju jirahkan kekudusan. Makanya di sini saudara yang terkasih, kita belajar untuk kita setia kepada Tuhan. Belajar kita memberi waktu kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Belajar kita setia dan intim kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara yang terkasih, dalam menghadapi virus corona yang melanda seluruh dunia, bahkan bangsa kita secara khusus, kita harus dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Coba kalau kita ikuti semua berita-berita di TV dan di media-media lain, begitu banyak yang sudah korban, yang sudah meninggal tanpa dilihat keluarga, dikubur tanpa dihadiri oleh pendeta, dikubur tanpa dihadiri saudara-saudara. Coba bagaimana sedihnya saudara. Tapi dalam hal ini biarlah apa yang sudah terjadi. Kita berdoa kepada setiap keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang meninggalkan keluarganya dengan kesedihan yang berat, supaya mereka bisa dihibur oleh Tuhan sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada kita hanya mengangkat doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kuasa yang luar biasa, yang dapat menghibur setiap mereka yang sudah mengalami keadaan pahit ini. Amin, saudara. Amin. Masih banyak saudara-saudara kita juga yang masih dalam keadaan perawatan. Kita berdoa biar mereka semua ditolong Tuhan dan diberikan kesembuhan. Amin, saudara. Inilah yang perlu kita lakukan, sekalipun kita tidak kenal mereka, tapi bagian kita datang kepada Tuhan, membawa semua mereka, sekalipun kita tidak sebut namanya. Tuhan tahu dan Tuhan akan bertindak, saudara. Saudara yang terkasih, ayat 6 mengatakan Allah menampakkan kita untuk dapat tenang, ya. Jadi memampukan kita untuk dapat tenang dan berserah. Berserah bukan berarti tidak berbuat apa-apa, saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Tetap tenang dan tidak panik dalam situasi kondisi bangsa kita ini. Kita jangan menjadi orang yang ketakutan. Jangan kita goyah. Tapi kita percaya dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk melepaskan kita dari semua situasi-situasi yang berat ini, saudara. Firman Allah berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin, saudara. Amin. Kita harus tenang, jangan panik, jangan kita menjadi bingung, jangan kita menjadi khawatir, tapi kita harus tenang. Amin. Kita datang di kaki Tuhan, membawa segala hal-hal yang bisa menakutkan kita, maka Tuhan akan menggantikan kita menanggung segalanya itu. Amin. Amin. Ketika kita bersukacita, bersorak-sorai dalam segala keadaan, kita akan melihat bagaimana Tuhan sanggup menjadi gunung batu dan kekuatan kita. Jadi kita ini harus memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita ini harus
menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Ayat 4 juga mengatakan, Dia memampukan kita untuk dapat tetap tegak. Ya, di dalam hal ini saudara, jadikan Allah sebagai gunung batu dan kubu pertahanan kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi badai, angin ribut. Jangan hadapi sendiri saudara, tapi berlindunglah dan berselubunglah di balik gunung batu kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Berlindunglah. Makanya saudara, dalam hal ini kita akan tetap berdiri tegak dan melihat anugerah kasih daripada pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi apabila kita benar-benar membuat Tuhan kita sebagai gunung batu kita. Amin. Jadi saudara yang terkasih, kesimpulannya, Allah adalah gunung batu dan kota benteng. Dialah sumber kekuatan kita, bahkan tempat perlindungan yang teguh. Amin, saudara. Apa karena itu saudara, sebagai gembala, saya mengingatkan dan mengajar saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar saudara dengan mendengarkan firman ini, saudara sungguh-sungguh merenungkan firman ini dan melakukan di dalam hidup saudara setiap hari. Amin. Amin. Berlindunglah dalam sabdanya dengan keintiman dan kasih sayang Tuhan. Amin. Amin. Makanya ada pujian yang mengatakan, ya, ini lagu lama saudara, dengarkan baik-baik. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, tapi berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Ya, lagunya begini saudara. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Ini firman Tuhan saudara. Amin. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia ini sekarang bergelora akibat daripada virus corona yang sangat menggemparkan. Banyak beratus-ratus ribu orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan yang sakit nggak tahu berapa banyak lagi. Tapi kalau kita sampai sekarang dipelihara Tuhan, karena kita adalah anak tebusan Tuhan, yang benar-benar kita berlindung di dalam sabda Allah. Karena itu Tuhan berkata, di dalam situasi kondisi bangsa kita yang sangat berat ini, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai sekalian yang letih lesu, padaku ada kelegaan. Amin saudara. Amin. Datanglah kepada Yesus, setialah mengikut Yesus, banyak berdoa, ya, banyak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah yang dapat kita lakukan untuk kita terlepas dari segala masalah-masalah yang berat ini. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara-saudara semua yang mendengarkan firman ini bisa memahami, bisa melakukan dan benar-benar mengimani bahwa
Tuhan kita, Allah kita, Yesus kita adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Amin. Karena itu berlindunglah kita dengan sabda Allah. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan. Biarlah kita berdoa ya, untuk kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun ini melalui live stream yang mana kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya firman-Mu itu adalah iya dan amin. Apa yang sudah kami dengar tentang bahwa Tuhan Allah kami adalah sebagai gunung batu kami, tempat perlindungan kami, batu keselamatan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami supaya kami tetap bisa memahami dan mengerti dan mengimani bahwa Allah kami adalah Allah yang sangat luar biasa, mengasihi kami, menjaga kami, memelihara kami di dalam situasi kondisi yang sangat berat ini, yang sangat kompleks ini. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Semua keluarga kami serahkan, jemaat-jemaat kami serahkan, pemerintah kami serahkan, juga pemimpin agama, pemimpin GBI yang tertinggi, sampai kepada hamba-hambamu, sampai kepada pengerja-pengerja, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan pelihara, terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-jemaat di Tengganau yang ada di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang berlubang paku memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Keluarga daripada istri Tuhan Nenggolan, biar Tuhan jamah dia sedang di rumah sakit di rumah sakit di Duri Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dia, tolong dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kalau ada lagi yang tidak kami tahu, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka semuanya. Karena itu kami serahkan hidup kami. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan kami. Terpujilah namamu. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan melalukan virus corona ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa bulan Juni ini kami sudah bebas dari virus corona dan kami bisa kembali beribadah di rumah Tuhan bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, biarlah Tuhan berkenan membuka lagi kami dapat beribadah di rumah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Tuhan melihat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti Tuhan acara ini. Berkatilah semua mereka, bahkan yang tidak bisa mereka mengikuti karena sesuatu hal, juga berkati mereka. Biarlah Tuhan yang berperkara untuk kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua jemaat-jemaatmu, hamba-hambamu. Tuhan yang memberkati. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kembali. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Shalom.